Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jordan Syawali. Saya dari kelas TPLP 07 TPLP 005 dengan NIM 181011400632. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang telah saya buat, di mana proyeknya terdapat 3 tahap, yaitu tahap rekrutmen, tahap desain, dan tahap testing. Di mana tahap rekrutmen berdurasi 14 hari yang dimulai dari tanggal 28 Desember 2021 sampai tanggal 14 Januari 2022. Lalu ada tahap desain, sama juga durasinya 14 hari, dimana dimulainya dari tanggal 14 Januari 2022 dan selesai dan finishnya pada tanggal 2 Februari 2022. Dan tahap testing sama 14 hari juga, dimana dimulai tanggal 3 Februari 2022 dan selesai pada tanggal 22 Februari 2022. Pada tahap rekrutmen ini terdapat 3 analisa, yaitu menyusun spesifikasi kebutuhan, di mana spesifikasi kebutuhan ini sangat penting karena memberikan basis untuk semua pekerjaan pengembangan yang diikuti. Secara teknis seperti desain sistem, pengembangan, pengujian, implementasi, dan juga pengoperasiannya. Lalu yang kedua ada yang pertama menyusun spesifikasi kebutuhan ini berdurasi 4 hari, dimana dimulai pada tanggal 28 Desember hingga tanggal 31 Desember 2021. Lalu ada menyusun sistem, di mana menyusun sistem ini sebenarnya ada beberapa tahapan seperti mengkaji tujuan, perencanaan strategi, dan juga mengidentifikasi, lalu menentukan prioritas dan membuat laporan serta meminta persetujuan seperti itu. Di sini berdurasi 4 hari, di mana dimulai pada tanggal 2 Januari dan selesai pada tanggal 5 Januari. Lalu yang ketiga ada metode analisa sistem, di mana pada metode analisa sistem ini sebenarnya banyak terjadi ketidakpahaman terhadap developer dan user dikarenakan perbedaan pendapat atau perbedaan pemahaman. Semisal kita ambil contoh lain, semisal seperti pembayaran SPP, daftar ulang, ataupun nilai UAS. Dan di sini menyusun metode analisa sistem ini untuk mengkaji lebih ulang sistem yang akan digunakan agar bisa berjalan dengan baik pada aplikasinya. Lalu masuk ke tahap desain, yang untuk menyusun metode analisa ini berdurasi 6 hari, dimulai pada tanggal 6 Januari sampai dengan tanggal 13 Januari. Pada tahap desain, di mana kita akan membuat aplikasi desain. Kita perlu mendesain agar dapat menerangkan proyek yang kita buat
Pada dasarnya kita bisa saja langsung melakukan coding dan tidak membuat rencana desain sistem. Namun jika terjadi kesalahan yang tidak diinginkan pada hasil programnya, kita harus melakukan coding ulang dari awal, dan tentunya hanya akan membuang-buang waktu saja. Dan sebaiknya kita membuat aplikasi desainnya terlebih dahulu agar mempermudah codingan kita nanti setelah desainnya selesai terbuat. Di sini membuat desain aplikasi berdurasi 7 hari, di mana dimulai dari tanggal 14 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari. Lalu selanjutnya ada implementasi program, di mana setelah selesai membuat desain aplikasinya, kita bisa langsung melakukan codingan terhadap program yang telah kita buat desainnya tadi. Pada tahap ini juga termasuk kegiatan testing. Jika ada yang error, kita langsung bisa membenahinya atau mengkaji ulangnya. Pada implementasi program ini berdurasi 7 hari, di mana dimulai dari tanggal 25 Januari hingga tanggal 2 Februari 2022. Karena pada tahap implementasi ini mungkin banyak terjadi error, semisalnya nama tabelnya atau fieldnya atau tipe data yang digunakannya. Lalu selanjutnya pada tahap testing. Pada testing aplikasi, pada tahap ini kita akan menguji program yang sudah selesai kita buat. Kita akan menguji setiap modul yang ada, kemudian melakukan input, serta melihat bagaimana program akan menyelesaikan masalah yang ada. Jangan lupa juga untuk melakukan pengujian program pada berbagai situasi yang kemungkinan terjadi pada saat penggunaannya. Pada testing aplikasi ini berdurasi 7 hari, di mana dimulai dari tanggal 3 Februari 2022 dan selesai pada tanggal 11 Februari 2022. Selanjutnya pada yang terakhir yaitu evaluasi aplikasi, di mana pada tahap ini berkaitan dengan pengembangan program yang telah dibuat, berupa update fitur hingga menghilangkan bug yang muncul. Jika program tersebut berhasil, kedepannya pasti akan terus ada pembaruan-pembaruan yang berguna pada modulnya untuk membuat program tersebut menjadi program atau aplikasi yang lebih fungsional bagi para user-usernya. Di mana pada tahap evaluasi aplikasi ini dimulai berdurasi 7 hari, di mana dimulai dari tanggal 12 Februari hingga tanggal 21 Februari 2022. Lalu untuk membuat results name ini, kita harus ke view result sheet. Di sini saya sudah membuat beberapa data resource name, di antaranya adalah sistem analis sebagai pekerja dengan upah 500.000 per hari dan 25.000 biaya lemburan per jamnya.
Untuk UI designer sebagai pekerja dengan biaya 400.000 per hari dengan biaya lemburan sebesar 20.000. Lalu ada programmer dengan biaya gaji sebesar 600.000 per hari dan juga biaya lemburannya 30.000 per jam. Untuk technical writer ada biaya gajinya 400.000 per hari dan dengan biaya lemburan 20.000 per jam per hour. Dan quality assurance sebesar 500.000 per hari gajinya dan juga biaya lemburan sebesar 25.000 per jam. Di sini saya juga membuat 3 material atau 3 peralatan yang digunakan oleh para pekerja di atas, seperti buku, pulpen dan juga komputer, di mana buku seharga 20.000, pulpen seharga 5.000 dan juga komputer berspesifikasi tinggi, ya bisa dibilang tinggi, dengan nominal angka 15 juta. Lalu kita balik ke Gantt chart, di mana pada tahap rekrutmen ini yang digunakan adalah buku dan komputer untuk digunakan para sistem analis untuk menganalisa sistem-sistem yang akan digunakan. Lalu ada tahap desain menggunakan komputer yang akan digunakan oleh UI designer dan juga programmer, dan juga tahap testing sama komputer juga. Yang akan digunakan untuk mengevaluasi aplikasi-aplikasi oleh quality assurance. Selanjutnya saya akan membahas tentang diagram CPM yang telah saya buat. Di mana di sini ada tabel kegiatan dan waktu pengerjaannya. Pada poin A terdapat tahap rekrutmen dengan waktu pengerjaan 14 hari seperti yang tadi ada di Gantt chart, dengan poin 1 menyusun spesifikasi kebutuhan, poin 2 menyusun sistem, poin 3 menyusun metode analisa sistem. Poin B ada tahap desain, poin 4 membuat desain aplikasi, poin 5 implementasi program, poin C maksudnya tahap testing, poin 6 testing aplikasi, dan poin 7 evaluasi aplikasi. Pada 3 tahap ini dibutuhkan waktu 14 hari pengerjaan setiap tahapnya. Lalu pada diagram CPM-nya, dimana dimulai start menuju ke tahap rekrutmen dengan durasi waktu 14 hari, dimana ke poin 1, poin 2, dan poin 3 yaitu menyusun spesifikasi kebutuhan, menyusun sistem, dan juga menyusun metode analisa sistem, dimana ketiga tahap ini dilakukan pada tahap 1 dilakukan secara 4 hari, tahap 2 dilakukan 4 hari, dan tahap ketiga dilakukan pengerjaannya dalam waktu 6 hari. Setelah 3 tahap ini selesai, maka lanjut ke poin B, di mana masuk ke tahap desain dengan waktu pengerjaan 14 hari, di mana terdapat poin 4 dan 5 untuk membuat desain aplikasinya yang dibutuhkan waktunya adalah 7 hari, dan implementasi program juga dibutuhkan waktu 7 hari. Setelah 2 poin ini selesai, masuk ke poin C, di mana terdapat testing dan evaluasi yang dilakukan. Testingnya 7 hari dan juga evaluasi aplikasinya 7 hari.
Dan setelah selesai semua, lalu end atau selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Jika ada kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.